Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran yang pada sesi ketiga tentang kemagnetan ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang elektromagnet, yakni magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Bagaimana elektromagnet ini dihasilkan oleh kawat baik lurus maupun kumparan atau solenoida yang hasilnya adalah berupa kemagnetan atau medan magnet itu sendiri. Nah, pada sesi yang ketiga ini kita belajar tentang yang dihasilkan sekaligus oleh arus listrik dan oleh medan magnet. Bisa diperhatikan gambar berikut. Jadi dalam suatu percobaan, ketika suatu magnet berbentuk U, kemudian ada aluminium foil yang merupakan suatu konduktor atau penghantar listrik, dihubungkan dengan sumber listrik, ternyata aluminium foil ini melengkung atau bergerak yang menandakan bahwa ada gaya yang bekerja pada aluminium foil ini. Besarnya gaya yang mempengaruhi aluminium foil ini atau yang bekerja pada aluminium foil ini bergantung pada kuat arus listriknya, kemudian kuat medan magnetnya dan panjang penghantarnya. Nah, merupakan hasil dari suatu percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Maka sering kemudian gaya magnetik ini disebut sebagai gaya Lorentz, suatu penghargaan atas penemuannya. Manfaat dari gaya Lorentz ini yang pertama dan paling terasa dalam kehidupan sehari adalah penemuan dari motor listrik. Jadi motor listrik ini adalah aplikasi atau penerapan dari prinsip kerja gaya Lorentz. Jadi selalu pada suatu motor listrik akan ditemukan adanya magnet dan adanya kumparan atau kawat penghantar yang panjang yang dibuat dalam bentuk kumparan atau solenoid. Nah, pemanfaatan motor listrik ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai, misalnya pada mixer, pada blender, kipas angin, mesin cuci, pompa air, sampai alat-alat pertukangan seperti pemotong besi, pemotong keramik, kemudian bor listrik, gergaji listrik, dan sebagainya. Nah, gaya Lorentz, besarnya gaya Lorentz ini sebanding dengan kuat medan magnet, sebanding juga dengan kuat arus listrik, sebanding dengan panjang penghantarnya. Artinya makin besar, makin kuat medan magnet, arus listrik, dan makin panjang penghantarnya, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga akan makin besar. Nah, dapat dirumuskan sebagai F sama dengan B kali I kali L. Mudah mengingatnya, F sama dengan Bill. Nah, ini contoh soal. Jika ada suatu kawat penghantar dengan panjang 3 meter, arus listriknya 2 ampere dan melalui medan magnet 15 Tesla, maka gaya Lorentz yang dihasilkan adalah bisa dihitung F sama dengan B kali I kali L, dan akan kita peroleh hasilnya 90 Newton. Contoh yang kedua ini hampir sama, hanya di sini perlu diubah satuan kuat arusnya menjadi SI. Jadi dari miliampere menjadi ampere. Nah, selebihnya tetap F sama dengan B kali I kali L. Kita akan peroleh hasil akhir 10 Newton. Nah, untuk menentukan arah dari gaya Lorentz, kita dapat menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Caranya dengan merentangkan 3 jari, ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, sedemikian rupa saling tegak lurus. Nah, kemudian arahkan ibu jari adalah searah dengan arah arus listrik, jari telunjuk searah dengan medan magnet,
maka jari tengah akan menunjukkan arah gaya Lorentz. Perhatikan gambar, cermati dengan baik. Ibu jari atau jempol adalah arah arus, jari telunjuk adalah mengarah medan magnet, dan jari tengah akan menunjukkan arah gaya Lorentz yang timbul. Nah, ini kalau digambar dalam arah 3 dimensi, maka ada sumbu X, Y, dan Z. Ya, ini gambar-gambarnya bagaimana arah yang saling tegak lurus antara arus listrik, medan magnet, dan gaya Lorentz yang timbul. Perhatikan, nah ini kalau disimbolkan, misalnya adalah silang itu masuk dan keluar itu titik, maka kita akan melihat gaya Lorentz yang dihasilkan sebagaimana gambar. Atau kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang ditemukan oleh Fleming. Nah, menggunakan telapak tangan ya. Jadi arah gaya Lorentz-nya ditunjukkan dengan arah telapak tangan. Hampir sama dengan kaidah tangan kanan yang ditemukan oleh Ampere. Jari menunjukkan F, ibu jari menunjukkan I arus, telunjuk menunjukkan B, dan jari tengah menunjukkan F untuk kaidah tangan kanan Ampere, dan kaidah tangan kanan yang ditemukan oleh Fleming dengan telapak tangan. Jempol menunjukkan arah I, 4 jari menunjukkan B, dan F ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Nah, penggunaan dalam sehari-hari sebagaimana tadi ya, ini selain pada motor listrik juga ditemukan pada alat ukur listrik yang analog, bukan digital. Ini prinsip kerja motor listrik, bagaimana adanya medan magnet dan arus listrik menimbulkan gerak, dan gerak ini bisa dibuat menjadi gerak putaran karena adanya cincin komutator yang bisa mengubah dari arah geraknya. Ini alat ukur listrik, sama prinsipnya, bagaimana adanya kuat arus listrik yang makin besar akan menghasilkan gaya Lorentz yang makin besar dan akan memutar jarum pada alat ukur listrik tersebut lebih jauh. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya digunakan untuk mengukur hambatan, ketika hambatannya besar maka akan berpengaruh kepada arusnya akan makin kecil. Ketika hambatannya makin besar, diingat kembali hukum Ohm bahwa arus dan hambatan ini berbanding terbalik. Jadi ketika arusnya makin kecil karena hambatannya makin besar, otomatis gerak atau putaran jarum dari alat ukur tersebut juga akan kecil atau sedikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita selesai untuk pembahasan tentang kemagnetan. Nanti selanjutnya adalah masuk ke bab induksi elektromagnetik. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan memahami terkait dengan materi pembelajaran gaya Lorentz ini. Alfu minkum, mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.